Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggarita Wayuningsi. Saya di sini akan memaparkan diskusi sesi 8, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada 3 poin penting yang akan dipaparkan dalam diskusi sesi 8 ini. Untuk yang pertama, perbandingan implementasi sistem, jenjang, struktur, dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar ASEAN dan Asia Pasifik dengan kondisi di sekolah saya. Kesamaan yang terasa di lapangan, Indonesia dan negara-negara ASEAN Asia Pasifik antara lain. Yang pertama, jenjang dasar yang serupa. Mayoritas negara memiliki jenjang dasar sebagai fondasi formal kelas 1 sampai 6 atau kelas 1 sampai 7. Implementasi kegiatan guru di kelas dasar pada dasarnya serupa, yaitu fokusnya pada literasi, numerasi, sains dasar. Yang kedua, perhatian pada kurikulum nasional. Hampir semua negara memiliki kurikulum sentral atau standar nasional yang menjadi pedoman guru. Di sekolah saya, kurikulum berperan sama seperti standar kurikulum di negara lain. Kemudian yang ketiga, fokus pada kualitas guru, pelatihan guru, dan profesionalisme guru jadi perhatian bersama. Di SD Sokoliman, SD saya, usaha peningkatan kompetensi guru juga serupa dengan upaya di banyak negara ASEAN. Perbedaan yang jelas dari pengalaman di sekolah saya antara lain, yang pertama, desentralisasi pengelolaan. Di Indonesia, pengelolaan banyak dipengaruhi kebijakan daerah atau dinas pendidikan kabupaten kota dan kepala sekolah. Beberapa negara, misalnya Singapura, menerapkan pengelolaan yang lebih terpusat dan sangat terstandarisasi, sementara negara lain punya variasi otonomi sekolah yang berbeda. Kedua, bahasa pengantar. Di Singapura ada kebijakan bilingual, sementara di sekolah saya pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia dengan penguatan muatan lokal bila perlu. Kemudian yang selanjutnya yaitu fokus kurikulum. Beberapa negara memberi tekanan lebih besar pada inovasi, STEAM, dan kewirausahaan, misalnya Singapura. Sedangkan praktik di sekolah saya lebih menekankan kompetensi dasar, misalnya literasi numerasi, pemahaman konsep, misalnya IPAS, sesuai kurikulum. Kemudian yang selanjutnya, sarana prasarana dan akses teknologi. Negara atau daerah dengan dukungan anggaran dan infrastruktur lebih kuat memiliki penggunaan teknologi yang lebih intens. Di SD Sokoliman, fasilitas proyektor, laptop, tapi belum bisa merata seperti sekolah yang beberapa berada di kota besar di Asia Pasifik. Kemudian, implikasi bagi peran guru di Indonesia dari pengalaman yang sudah ada. Yang pertama, guru perlu adaptif, memahami kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan praktik agar relevan dengan kondisi lokal. Kemudian yang kedua, mengambil praktik baik dari negara lain, misalnya pendekatan bilingual sederhana, integrasi kewirausahaan pada level dasar, penggunaan bahan ajar digital interaktif, namun disesuaikan konteks lokal dan keterbatasan sumber daya. Kemudian pemaparan poin kedua, yaitu analisis singkat terhadap artikel pengayaan sesi 8. Hal-hal penting yang muncul antara lain, yang pertama, keberagaman model pengelolaan pendidikan di kawasan, yaitu pusat vs desentralisasi, peran pemerintah, sektor swasta. Ini memengaruhi mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, perbedaan kebijakan bahasa dan pengaruhnya terhadap kurikulum serta akses pembelajaran. Misalnya, kebijakan bilingual di Singapura. Kemudian yang ketiga, penekanan pada standar dan outcome. Beberapa negara menekankan standar nasional yang ketat dan asesmen. Negara lain menekankan fleksibilitas kurikulum.
Kemudian yang keempat, kesenjangan akses dan infrastruktur. Akses teknologi, fasilitas pembelajaran, dan distribusi guru berkualitas berbeda antar wilayah atau negara, sehingga menimbulkan ketimpangan. Untuk selanjutnya, contoh praktek baik yang dapat diadaptasi, program pengembangan guru, integrasi teknologi yang sesuai, dan kebijakan yang mendukung inklusi serta akses pendidikan dasar universal. Kemudian yang selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang sering muncul, kombinasi standar nasional dan otonomi daerah, dukungan profesional development untuk guru, dan investasi infrastruktur di daerah. Kemudian yang ketiga, kaitan antara isi tayangan YouTube dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dari tayangan tersebut, ada beberapa poin penting yang bisa diambil, antara lain, yang pertama, contoh praktik sekolah di negara lain. Video memperlihatkan bagaimana sekolah-sekolah di kawasan Asia Pasifik mengelola jenjang dasar. Kurikulum yang sangat terstruktur, integrasi teknologi pembelajaran sejak jenjang dasar, serta pendekatan pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa. Yang kedua, pendekatan kebijakan nasional yang kuat. Di beberapa negara disorot bagaimana kebijakan nasional mengatur standar pembelajaran, pelatihan guru secara rutin, serta evaluasi berkala untuk memastikan mutu pendidikan dasar tetap konsisten. Kemudian yang ketiga, peran guru dan profesionalisme. Guru diberi pelatihan khusus, workshop, atau dukungan mentoring dari pusat supaya memiliki kompetensi pedagogik dan konten yang sesuai. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan di sekolah saya, misalnya pelatihan guru, workshop, atau adaptasi modul inovatif. Kemudian yang keempat, inklusi dan akses merata. Video juga menampilkan tayangan di daerah terpencil atau luar pulau, serta upaya pemerintah atau lembaga lokal untuk meminimalkan kesenjangan akses pendidikan, baik dari segi fasilitas maupun akses guru berkualitas. Demikian pemaparan dari saya. Ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.